Hai, gue Eral Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gue akan bahas topik yang berat tentang kematian Daniel Naroditsky, Grandmaster asal Amerika Serikat yang wafat di usia 29 tahun secara mendadak dan menghebohkan dunia catur, dan hubungannya dengan tuduhan Vladimir Kramnik, Grandmaster catur, mantan juara dunia catur asal Rusia. Gue akan jelasin kronologi, fakta yang sudah dikonfirmasi, dan kenapa ini penting untuk komunitas catur, teman-teman. Jadi, selamat menyaksikan. Jangan lupa di like dulu, di share, dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Gue jelasin singkat ya tentang profil Daniel Naroditsky. Daniel Naroditsky atau biasa dikenal dengan panggilan Danya. Dia adalah pecatur yang meraih gelar Grandmaster pada usia 18 tahun. Aktif jadi streamer, komentator, pelatih, dan penulis. Dia punya pengaruh besar di komunitas online catur. Ya, banyak orang kenal Daniel Naroditsky ini karena sambil dia streaming, main sama orang, tapi dia sambil ngajarin detail-detail catur dari mulai basic sampai expert. Dan cara ngajarnya ini santai dan lucu, teman-teman. Pasti kalian juga pernah menonton channelnya dia dan pernah dapetin manfaat dari channelnya dia. Nah, baru-baru ini ada info yang mengejutkan, di mana pengumuman atas kematian Daniel Naroditsky dari Charlotte Chess Center, tempat klub caturnya Daniel Naroditsky. Mengumumkan kematiannya itu, mengatakan dia ditemukan tak sadarkan diri di rumahnya, tapi sampai sekarang penyebab resmi belum dipublikasi oleh otoritas yang berwenang. Ada beragam laporan awal dan spekulasi, tapi gue mau bilang hati-hati dengan rumor ya. Jadi gue ngambil dari berita nih, teman-teman. Salah satunya dari people.com. Di sini ada berita, ya dijelasin Daniel Naroditsky meninggal pada usia 29 tahun, beda 1 tahun ya sama gue. Dan kemudian meninggal pada tanggal 20 Oktober. Kemudian kematian masih diinvestigasi. Ada kemungkinan suicide atau overdosis obat-obatan. Nah, banyak berita berkembang ya dari grup catur juga. Saya ngebahas di komunitas RL Chess juga. Dan saya membaca tentang Daniel Naroditsky itu mengalami tekanan mental gara-gara tuduhan yang dilakukan oleh Vladimir Kramnik. Ya, langsung gue share berita dari appnews.com. Dan ini juga gue kaget juga. Tadi gue lagi scroll media sosial sampai masuk ke Al Jazeera. Jadi ini viral banget. Ada berita former world chess champion may face discipline for allegation against Daniel Naroditsky. Buat teman-teman yang belum tahu, siapa sih Vladimir Kramnik? Vladimir Kramnik adalah salah satu talenta catur yang sangat hebat. Grandmaster asal Rusia, mantan juara dunia catur asal Rusia yang mengalahkan Kasparov di tahun 2000 di Amerika Serikat. Dan seorang pelatih juga, dia ngebantu para pecatur muda India. Jadi para pecatur muda India pernah melakukan base camp latihan sama Vladimir Kramnik. Dan sekarang masih aktif, tapi lebih aktif sebagai sekondan ya, atau mentor catur para pemain top dunia saat ini, seperti Jan Nepomniachtchi. Sejak 2024, Kramnik beberapa kali secara publik menuduh beberapa pemain, termasuk Naroditsky. Dia nuduh kalau beberapa pemain ini, termasuk Naroditsky, curang di online event. Jadi karena sekarang catur yang dimainkan secara online itu masif banget dan ada hadiahnya, nah dia melakukan tuduhan ini nih. Tuduhan-tuduhan itu seringkali diprotes, tapi karena si Kramnik ini, gue menyebutnya gitu ya, karena beliau ini nuduh tapi tidak ada bukti, coy. Jadi tuduhan-tuduhan itu ya diprotes lah, karena kan kurang bukti dan dianggap bisa merusak reputasi.
Nah, setelah kematian Naroditsky, FIDE mulai meninjau pernyataan Kramnik. Karena begini, orang yang terakhir bermain dengan Naroditsky adalah Grandmaster Nihal Sarin. Walaupun dia belum ketemu secara langsung nih, jadi ada beritanya. Nihal Sarin ini sering banget main sama Naroditsky dalam format catur bulat atau catur 3 menitan. Bulat itu yang 1 menit. Nah, katanya Naroditsky mau cerita tentang sesuatu. Si Nihal Sarin juga merasa aneh pada saat bermain Naroditsky yang biasanya cepat kok ada beberapa waktu dia kayak lambat gitu, kayak dia nge-freeze gitu teman-teman. Nah, dan Daniel Naroditsky kayaknya pernah cerita ya sama Nihal Sarin kalau tuduhan dari Vladimir Kramnik tuh benar-benar sangat mengganggu mentalnya dia. Makanya dia sempat nggak aktif beberapa waktu. Nah, inilah berita terbarunya teman-teman. Jadi Vladimir Kramnik sekarang sedang diperiksa oleh pernyataan-pernyataan dari Vladimir Kramnik sebelumnya ya oleh Komite Etik FIDE. Coba gue jelasin secara detailnya teman-teman. Badan Pengurus Catur Internasional mengatakan pada hari Rabu bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan tindakan disiplin terhadap mantan juara dunia Rusia yang terus-menerus melontarkan tuduhan kecurangan yang tidak terbukti kepada Daniel Naroditsky pada tahun menjelang kematian Grandmaster Amerika tersebut. Nah, kita baca bagian berikutnya. Ya, Charlotte Chess Center di Carolina Utara, tempat Naroditsky berlatih dan bekerja sebagai pelatih, mengumumkan kematiannya pada hari Senin. Ia berusia 29 tahun, penyebab kematiannya belum diumumkan ke publik. Grandmaster Rusia Vladimir Kramnik yang memegang gelar juara dunia pada awal tahun 2000-an mulai menuduh pemain profesional kelahiran California itu melakukan kecurangan dalam catur daring Oktober lalu. Ia terus menyebarkan kecurigaannya di media sosial selama setahun terakhir tanpa memberikan bukti yang substansial. Naroditsky yang pada usia 18 tahun menjadi Grandmaster, gelar tertinggi dalam catur selain juara catur dunia, telah membantah tuduhan kecurangan dan menuduh Kramnik mencoba menghancurkan hidupnya. Nih, di sini. Naroditsky ini pernah menjadi juara dunia junior ya, teman-teman, kelompok umur di bawah 12 tahun. Dan ini adalah pernyataan terbaru dari Presiden Federasi Catur Internasional, teman-teman. Arkady Zorkovic, Presiden Federasi Catur Internasional, mengatakan pada hari Rabu bahwa ia telah secara resmi merujuk semua pernyataan publik relevan yang dibuat oleh Kramnik sebelum dan sesudah kematian Naroditsky kepada Komite Etika dan Disiplin untuk ditinjau. Ia berjanji bahwa federasi akan mengambil tindakan yang tepat jika terjadi pelecehan atau perundungan di depan umum. Nah, di sini FIDE jelasin ya bahwa FIDE membutuhkan bukti yang substansial untuk memulai investigasi kecurangan dan dapat memberikan sanksi kepada pemain yang membuat tuduhan tidak berdasarkan emosi atau data yang tidak memadai. Jadi kita kan sering banget kan kalau misalkan kita kalah, kita nuduh orang curang. Nah, kita tinggal report aja sebenarnya. Algoritma di chess.com harusnya udah bagus dan bisa nge-ban orang yang menggunakan engine. Nah, tapi nih kalau yang dilakukan Kramnik asal nuduh aja pokoknya gimana gitu. Apakah algoritma chess.com bisa dibohongin gitu. Kadang saya juga kalau lagi streaming ada yang ngasih tahu katanya bisa bang di-combine gitu. Tapi setahu saya secara keilmuan gitu ya. Apakah algoritma chess.com bisa ditembus? Harusnya nggak bisa lah. Nah, kemudian Kramnik menanggapi pada hari Kamis ya. Kramnik nggak diem aja, dia juga ngerespon nih. Kramnik merespon dengan menyebut penyelidikan tersebut menghina dan tidak adil dan menuduh federasi tersebut melecehkannya.
Saya tidak mengerti kata-kata apa yang mereka bicarakan, kata Kramnik. Saya tidak mengatakan hal buruk apapun tentangnya, dan saya menuntut untuk mengonfirmasi tuduhan Fide atas kata-kata saya yang tidak pantas setelah kematiannya dengan sebuah kutipan yang sebenarnya. Sebelum menuduh Daniel Naroditsky, ada juga yang viral nih teman-teman. Mungkin teman-teman nggak tahu kalau yang viral itu ketika Vladimir Kramnik menuduh Grandmaster asal Ceko, namanya David Navara. David Navara tuh sampai menyatakan dia sempat ingin melakukan bunuh diri, teman-teman. Jadi di sini nih. Gila banget ya. Tekanan mental coy, pasti coy. Nah, semoga ini tidak terjadi lagi ya teman-teman ya. Dan Kramnik tuh sampai di banned akunnya teman-teman. Dunia catur memberikan reaksinya. Hikaru Nakamura, Nihal Sarin mengecam perilaku Kramnik dengan mengatakan bahwa pecatur profesional asal Rusia itu telah melecehkan Naroditsky dan mencoba menghancurkan reputasinya. Bahkan juara dunia catur 5 kali Magnus Carlsen menyebut pengejaran tanpa henti Kramnik terhadap Naroditsky mengerikan. Selama siaran langsung terakhirnya hari Sabtu, Naroditsky mengatakan kepada banyak pengikut daringnya bahwa tuduhan kecurangan Kramnik telah berdampak buruk padanya. Sejak kasus Kramnik, saya merasa jika mulai berbuat baik, orang-orang akan berasumsi buruk tentang niat saya. Masalahnya hanyalah efek jangka panjangnya. Yang sedih lagi, mungkin fotonya akan gue jadiin thumbnail ya. Kramnik itu dulunya adalah salah satu pemain yang disebut sebagai pahlawan bagi Daniel Naroditsky. Ini gue merinding sih. Jadi dia ngefans sama Kramnik. Ada fotonya di mana Kramnik di mana Daniel Naroditsky masih kecil, Kramnik kemudian foto bareng sama dia. Segitu dulu teman-teman. Kayaknya terlalu panjang kalau untuk dibahas lagi. Apa komentar kalian? Yang pasti semoga tidak terjadi lagi hal seperti ini, tuduhan-tuduhan yang ya kayak dulu-dulu lah. Kita tahu yang pernah viral di Indonesia. Dan akhirnya untung aja tuh si Gotham Chess nggak ini ya. Tapi itulah sejarah teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga catur terhindar dari bullying dan perundungan teman-teman.